Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kusmo, selamat datang kembali di Podcast Suara KM Season 2 episode pertama dengan tema Passion versus Kebutuhan Hidup. Saya Era Gradini Kusmastuti selaku moderator pada episode kali ini. Tentunya saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat inspiratif. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, mari kita dengarkan perkenalan dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mungkin dari Kak Iksan bisa dimulai. Halo teman-teman, aku Muhammad Ihsanur Royhan, bisa dipanggil Ihsan, dari D4 Perkeretaapian semester 7. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama aku di sini Fahrul dari Prodi Perkeretaapian juga semester 5 untuk sekarang ini. Oke, namaku Muhammad Atorik Nugroho dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, sedang menempuh semester 5. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan ini kakak-kakaknya semuanya dari teknik ya? Oke, kalau boleh tahu dulu keterima di Politeknik Negeri Madiun itu menggunakan jalur apa, Kak? Aku mandiri. Mandiri, oke. Kakaknya? Kalau aku dulu SBMPN. SBMPN. Kalau Kak Torik? SNMPN. Oke, jadi berbeda-beda ya jalur masuknya ya. Jadi sedikit informasi untuk kalian. Jadi di Politeknik Negeri Madiun itu kita membuka penerimaan mahasiswa baru menggunakan 5 jalur. Yang pertama dan yang kedua ada SNMPTN dan SBMPTN yang bisa digunakan untuk memilih program studi di diploma 4 saja. Ada SNMPN dan SBMPN yang bisa kalian gunakan untuk memilih program studi di diploma 3. Yang terakhir ada Mandiri yang bisa kalian gunakan untuk memilih program studi di diploma 3 dan diploma 4. Khusus untuk diploma 2 mereka menggunakan jalur mitra saja. Nah, mungkin sekarang kita langsung masuk ke pembahasan utama ya. Seperti tema yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang passion versus kebutuhan hidup. Mungkin kita bahasnya dari basic question dulu ya Kak, dari pertanyaan yang basic ya. Karena takutnya dari teman-teman sendiri masih bingung tentang passion itu apa atau mereka masih belum tahu tentang passion. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu menurut kakak-kakak yang ada di sini nih, passion sendiri itu apa sih? Mungkin bisa dijelasin dari Kak Torik dulu. Ya, sebelumnya passion apa passion? Soalnya kalau passion biasanya di warung, Bu, passion gitu. Oke, jadi gini, kalau dari aku pribadi, pastinya kan sebuah penjelasan itu universal. Dan di KBBI pun itu general. Kalau dari aku sendiri, passion itu adalah suatu hal yang kita senangi. Saat kita lakukan ataupun pikirkan itu membuat kita senang. Dan kalau dari aku sendiri sebenarnya passion itu mungkin bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Mungkin itu sih dari aku. Oke, mungkin lanjut ke Kak Farul. Oke, mungkin disambung. Kalau dari aku passion tindak lanjut setelah ketertarikan ya. Jadi setelah ada ketertarikan mungkin mendalami suatu bidang, terus nanti adanya pendalaman, terus pendalaman suatu materi, jadinya nanti passion. Oke, tindak lanjut ya berarti ya. Oke, mungkin langsung ke Kak. Kayaknya udah lengkap sih tadi dia dijelasin, tapi kalau dari aku sendiri itu ya seperti yang bilang Torik, jika kita ngerasain ngelakukan sesuatu itu kita semangat, kita bermotivasi, itu passion namanya. Kayak mungkin teman-teman disuruh ibunya kalau nggak semangat gitu berarti itu nggak passion. Nah, kalau passion itu ya ketika disuruh atau ketika kita melakukan sesuatu kita tuh seneng. Bahkan kadang itu ngerasa nggak sabar, oh besok mau ini nih, mau ini. Passion lagi nih. Ya, itu passion. Udah ya, berarti untuk teman-teman yang mungkin yang belum tahu tentang passion, jadi kalau ketika kalian merasakan excited kayak gitu, terus kalian merasakan senang untuk melakukan sesuatu, mungkin aja itu merupakan passion kalian. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang tanya nih Kak, aku udah SMA nih, misalkan dia kelas 9 atau kelas 10, misalkan umurnya udah 17 tahun tapi mereka belum menemukan passion mereka kayak gitu kan. Kalau menurut kakak-kakak sendiri nih, aku mau tanya sih, ada nggak sih waktu ideal untuk menemukan passion itu sendiri? Kalau misalkan ada boleh disebutkan, kalau enggak ya nggak usah disebutkan. Dan aku juga mau tanya nih, kapan dan tepatnya kakak-kakak yang ada di sini tuh menemukan passion kakak? Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau jawab dulu, mungkin dari Kak. Saya dulu deh. Untuk waktu ideal kayaknya nggak bisa sih ditemukan. Soalnya ada mungkin beberapa orang yang dari kecil udah berbakat. Betul. Gitu kan ada tuh. Mungkin ada yang dari kecil itu misal ikut karate, renang, terus akhirnya sampai
gede pun Dewasanya. jadi atlet nasional. Nah, itu kan berarti dia udah passion, udah menekuni bertahun-tahun. Tapi ada ya kayak contohnya aku sih. Aku kayak baru ngerasa nemuin passionku mungkin semester 4 kemarin. Baru semester ya gara-gara pandemi sih, gara-gara waktu itu gabut kayaknya banyak orang lebih bisa mengeksplor dirinya mereka sendiri. Betul. Akhirnya mereka paham, oh ini yang aku suka. Kan juga mungkin di rumah aja Kuarantin nggak ya, ngapa maksudnya, kuarantin pas gabut karantina. akhirnya mungkin nyoba-nyoba hal gitu akhirnya oh seneng akhirnya gitu. Nah, kalau aku baru sih kemarin mungkin baru semester 4 kemarin sih. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kalau misalkan Kak Isan kan dulu pas kuarantin nih, kalau mungkin dari Kak Farul pas kapan tuh? Kalau dari aku mungkin udah nyadar di passionnya sendiri mungkin SMK kelas 2. Jadi di SMK udah ndalamin di jurusan itu, terus kemudian ada ketertarikan juga di desain, akhirnya keterusan sampai sekarang kurang lebihnya gitu. Kalau tadi masalah idealnya waktunya kapan, kayaknya nggak bisa ditentuin. Soalnya setiap orang kayak punya masa sendiri-sendiri deh. Maksudnya nggak bisa ditentuin kecil udah punya passion, menjelang dewasa udah punya passion, nggak bisa juga, tergantung masanya. Pas misalkan dulu kan kakaknya pas SMK kan, terus tindak lanjutnya juga masih sama gitu, akhirnya passionnya tertemukan. Kalau dari Kak Torik sendiri, kira-kira kapan waktu? Oke, kalau dari aku sendiri itu awalnya memang benar tidak ada waktu ideal karena kondisi, wawasan dan pendewasaan tiap orang itu nggak sama. Namun kalau dari aku sendiri menemukan passion itu sebenarnya beberapa kali. Makanya kenapa kok di awal aku bilang passion itu cukup bisa berubah-ubah. Sewaktu aku masih kecil umur 5 tahun kebetulan bapak itu menempuh studi lagi. Jadi awalnya lulus SMA tapi langsung kerja. Ketika aku umur 5 tahun kayak ingin studi lagi. Nah, akhirnya di rumah itu ada komputer, ada laptop. Nah, akhirnya sejak kecil aku sudah mengoperasikan. Dari situ aku merasa senang. Mungkin kalau dengan pahaman kita itu kan passion ya. Nah, saya senang dengan IT. Nah, lalu begitu lanjut ketika SD, SMP, itu ada berita Pak Dahlan Iskan ketika punya project Selo. Nah, dari sana aku juga tergugah, wah aku ingin berkarir lah tentang mobil listrik. Akhirnya jadi passionnya teknik. Mungkin itu sih 2 fase aku menemukan passion. Dan dilanjut sampai sekarang ke SMK dan ke Politeknik Negeri Madiun di otomotif. Oke, jadi tapi menurutku juga bener sih Kak, untuk passion sendiri tuh kayaknya juga ada 2 hal. Yang pertama itu kita dapat dari lahir, dan yang kedua itu kita harus mencari passion tersebut. Kan ada nggak sih Kak, orang yang nggak mau mencari, jadi mereka cuma nunggu doang, kan nggak bisa kayak gitu. Dan menurutku jawaban-jawaban dari kakak-kakak ini sangat-sangat menarik ya guys. Untuk kalian yang mungkin sekarang belum tahu tentang passion kalian, mungkin mulai bisa mencari deh ya. Kalian mulai mencari hal yang membuat kalian senang, yang bisa membuat kalian lebih tertarik ke dunia luar nih. Nah, mungkin kita ngomonginnya lebih ke future dikit ya, ke masa depan ya Kak. Kalau menurut kakak-kakak semua nih, kita harus nggak sih bekerja sesuai passion? Karena soalnya kan ada beberapa orang yang mutusin nih kayak gini. Misalkan aku nggak mau bekerja sesuai passion aku karena tuntutan hidup. Maksudnya dia akan mendapatkan income yang lebih besar ketika dia bekerja nggak sesuai passionnya. Maksudnya ketika dia harus mencari passion baru atau mereka harus mengulang lagi hal-hal yang lain kayak gitu. Kalau kita bekerja sesuai passion kan ya udah kita tenang di zona nyaman kayak gitu. Menurut kakak gimana nih? Dari aku? Boleh deh, boleh. Ya ini cukup bagus sih pertanyaannya. Soalnya kemarin sempat ramai juga di Twitter, mungkin di salah satunya ARD Bacot itu sempat bahas juga itu kayak beberapa mungkin yang kejebak dia nggak passion, terus ada juga tuntutan orang tua pengennya ini, terus tapi dia passion nih di kerjaan sekarang tapi sama orang tua disuruh pindah. Nah kalau dari pendapatku sendiri, ya kalau aku lebih suka kerja dengan passion, ya mungkin walaupun income sedikit, tapi kan juga kita harus realistis gitu loh. Kita realistis, kita bakal punya keluarga, mungkin soon ada anak, istri dan sebagainya. Nah, ya mungkin semisal ketika kita mengerjakan sesuatu yang passion atau mungkin pekerjaan kita yang sesuai passion itu masih stuck di situ, berarti ada yang salah nih. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan upgrading skill dan sebagainya. Soalnya kan ketika kerja sendiri itu kan pasti ada yang stuck, ada yang ya karirnya nah biasanya kalau passion tapi nggak diimbangi dengan skill atau mungkin ya kemampuan komunikasi yang hebat ya udah di stuck. Nah ya kalau aku mungkin itu sih kan kadang tadi yang sempat di-mention nggak sesuai passion tapi itu income-nya kan gede. Nah itu ya sebenarnya mungkin bisa alternatif, ibaratnya kan ada beberapa orang yang ya udahlah aku kerja ngikut Gusti Allah, ya udah sedapatnya, akhirnya dia dapat ini terus nggak passion. Itu aku ada beberapa teman kayak gitu, dia kayak kejebak, ya income-nya gede gitu, dia gajinya gede, tapi dia ngerasa
nggak improve di situ, akhirnya ya mungkin dia cari ibaratnya kesibukan lain, itu mungkin bisa jadi alternatif. Jadi kalau menurutku ya jangan sempat sekalipun kerja nggak sesuai passion, jangan sampai kalian itu matiin passion kalian, tetap lakuin aja ya. Mungkin memang pekerjaan itu utama, ketika kalian kerja ya itu utama kalian harus apa namanya, kewajiban ke keluarga dan kewajiban ke perusahaan itu juga paling wajib harus diselesaikan, baru mungkin kalian ngejar passion kalian. Itu yang menurutku sih. Iya, jadi passionnya pokoknya jangan sampai mati ya, harus tetap dikembangkan kayak gitu. Jawabannya keren sekali, mungkin bisa lanjut ke Kak. Oke, mungkin kalau dari aku sesuaiin sama kebutuhan dulu ya. Semisal kebutuhan di waktu dekat tuh kayak butuh modal atau segala macam, mungkin ngambil yang ada dulu nggak masalah, nggak sesuai passion, terus kemudian di karir yang akan datang baru ngejar passion nggak masalah. Jadi difokusin ke kebutuhan terdekat, terus lihat kondisi juga, situasi. Berarti tergantung kebutuhan terdekat ya. Sama baca masa depan juga nanti gimana passionnya seberkembang itu nggak nantinya di kedepannya seperti itu. Bagus sekali jawabannya. Mungkin bisa langsung ke Kak Tori. Oke, kalau dari aku sendiri ini biar ada seimbang ya. Kayaknya kan rata-rata passion. Kalau dari aku memang agak tricky sih pertanyaannya. Jadi gini, kalau dari aku soal sesuai passion atau enggak, balik lagi, passion itu bisa ditemukan kembali, bisa di reinvent. Seperti gini, sebelum aku SMK, aku tidak pernah mengoperasikan namanya mesin CNC. Dari sana mana mungkin aku suka, kembali ke tak kenal maka tak sayang. Passion itu juga kembali ke sana, makanya saya juga pernah dapat nasihat bagaimana ke mahasiswa yang merasa salah jurusan. Itu sebenarnya bukan salah jurusan, tapi dia tidak mengenali. Karena sebenarnya bidang studi itu kan sangat luas. Kalaupun dibilang desain masih ada sub lagi, ada bagian yang lain. Nah, pastinya mungkin satu atau lebih itu kita ada yang suka. Nah, kita tetap bisa itu passion. Nah, kalaupun itu bukan passion kita, tidak pernah ada salahnya belajar. Karena walaupun kita sesuai passion, kita itu tetap belajar. Seperti kata Mas Isan, ada upgrading. Sesuai kata Mas Farul, sesuai kebutuhan. Jadi sesuai passion atau enggak, kita itu tetap harus belajar. Intinya sebenarnya itu ada belajar, ada bekerja, karena kan semakin umur ada tuntutan, yaitu tadi ada kewajiban kepada keluarga, orang tua, atau mungkin pasangan, atau mungkin anak. Jadi ya realistis itu tetap harus, namun jangan mematikan passion. Mengutip perkataan Mas Ihsan, karena tidak bisa sih hidup tanpa passion itu. Iya, soalnya kebanyakan teman-temanku tuh juga yang misalkan dia salah jurusan gitu ya dia nggak belajar sih Kak. Lebih banyaknya dia kayak mengeluh tok kayak gitu, Ya, tapi terus nggak yaudah, nyoba terus tetep ya udah wes ini dia dilanjut. bilang apa salah jurusan tapi tetap kerjain tugasnya. Iya, tetap ngerjain tugasnya, tapi Yaudah, mereka nggak sampai nyoba dia untuk lulus. mencari Nah, tahu. itu. Kayaknya mungkin kuncinya di situ sih Kak, tetap gini belajar. ya, seperti pemiliknya Trans Studio, itu kan dokter gigi, tapi berkarir akhirnya mempunyai studio. Bu Susi lulusan SMP, memiliki Susi Airline juga. Jadi lebih ke kamu itu sukanya apa. Jadi studi itu lebih ke syarat administratif kita. Seperti kita mau ikut PKM ya, kan kita harus mahasiswa. Tapi apa yang ingin kamu lakukan itu kembalikan ke diri kamu sendiri. Karena itu tadi saya mengutip perkataan Buya Hamka kalau tidak salah, kalau hidup sekedar hidup, hewan itu juga hidup. Kerja sekedar kerja, hewan juga kerja. Kita tuh harus ada bedanya sebagai manusia. Itu sih. Oke, berarti intinya kita juga tetap harus belajar, mengembangkan skill juga, dan salah satunya adalah hal yang paling penting adalah tidak mematikan passion. Oke, wow, jawabannya sangat-sangat luar biasa nih buat kakak-kakaknya semua nih. Kita kan tadi membahas sedikit lebih lanjut tentang masa depan nih. Sekarang kita kembali sedikit ke mahasiswa. Menurut kakak-kakak sendiri nih, passion untuk mahasiswa itu sepenting apa sih? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin untuk menunjang karir or something kayak gitu. Mungkin dari Mas Farul dulu yang tenangin. Kita dulu nih. Oke, kalau passion di mahasiswa sendiri ya, mungkin nggak sesuatu yang harus, tapi kayak perlu diusahain. Jadi kayak nggak harus ada sekarang, nggak harus dapat sekarang, tapi seenggaknya berusaha dulu di awal, nyoba dulu di awal, terus kemudian seperti apa nantinya mungkin ngikut juga sama perkembangan waktu, perkembangan zaman juga, serba nyesuaiin sih kalau dari segi mahasiswa. Oke, makasih jawabannya. Mungkin langsung ke Kak Torik dulu deh. Oke ya, kalau dari aku passion itu sebenarnya bukan passion itu penting nggak sih buat mahasiswa, tapi passion itu penting nggak untuk orang. Jawabanku sangat penting sekali, karena begini ya, mungkin berdasar keyakinan ya, tapi kan kita itu jangka hidup itu sudah ditentukan. Nah, semakin kita lebih cepat menemukan passion kita, maka kita itu bisa prepare, bisa latihan, bisa belajar dengan lebih baik. Itu untuk menyongsong, kita kan sudah society 5.0 ya, dan industri sudah 4.0. Kalau kita aja passion belum nemu, kita nggak belajar, sulit gitu. Karena kita banyak lihatlah mungkin rekan-rekan itu yang sulit dapat kerja dan bagaimana
Makanya sangat penting kalau dari aku sendiri. Itu lebih cepat lebih baik gitu. Oke, makasih jawabannya. Mungkin langsung ke jawaban terakhir nih ya. Kak. Ya mungkin aku setuju sama Fahrul, kayak kan sebagai mahasiswa tuh kadang ada yang salah jurusan dan sebagainya itu. Nah kadang itu ya mungkin ketika dia belajar jurusannya sudah mengenali, udah sampai tengah-tengah kayak rasa aduh ini bukan aku banget, kan kadang itu. Tapi dia kayak nggak ada jalan kembali gitu loh. Dia mau ngulang juga mungkin ada kendala dari dana, mau nyelesain juga agak berat karena hati nggak cocok. Iya betul. Nah itu kalau dari aku sempat berada di tahap itu. Aku kalau langkah dari aku tuh ya aku cari benang merahnya gitu loh. Aku kaitin sama passionku. Waktu itu kebetulan passionku desain. Terus dari matkulku untung ada nih. Ya waktu itu desain, kalau di teknik ya desain mekanik waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang juga PKL, divisiku juga divisi desain mekanik. Nah itu kayak ya udah linear gitu loh. Linear. Aku suka desain. Di satu sisi juga di sini aku ada desain ya, walaupun desainnya bukan yang aku lakuin, tapi desain mekanik. Tapi itu ada benang merahnya antara aku sama passionku. Tapi lah gimana kalau yang nggak ada itu benang merahnya? Ya kalau dari aku sendiri ya mungkin ya mau gimana lagi? Maksudnya kan kita juga di awal dari mahasiswa sendiri itu kan mungkin ya mungkin sistem pendidikan kita ya kita nggak tahu. Baik dulu waktu kita daftar kuliah pun kita terlalu dibunuh oleh gengsi gitu loh. Iya, Gengsi nggak mau kuliah, gengsi nggak terima kuliah, gengsi nggak kuliah. Akhirnya orang itu kadang ada yang mikir aduh aku nggak keterima di kampus favorit, aku nggak keterima di jurusan favorit karena ya seadanya. Nah seadanya itu kadang orang kan ya udah pasrah seadanya. Tanpa dia riset itu nanti mereka mau belajar apa aja. Yang mana nanti rata-rata ujungnya ya itu nggak passion sih sama jurusannya nggak anu. Itu kan awal mulanya dari situ kan. Nah itu, mungkin ya karena sudah terlanjur nyemplung terus mungkin nyari benang merahnya nggak ada ya mau gimana lagi. Kalau misal nggak bisa kembali ya mau nggak mau ya itu udah konsekuensi kita gitu loh, harus tetap lakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Toh nggak ada salahnya juga kita nyelesain studi kita dapat gelar sarjana atau ahli media, karena ya itu bakal investasi ke depan gitu loh. Menurutku gitu sih. Menurutku nggak semua orang tuh kayak dapet jalur linear atau nggak sih Kak? Betul. Ya kan? Jadi menurutku banyak banget aku ketemu sama kasus-kasus di mana temanku tuh nggak linear tapi dia kayak bener-bener ya udah ini aja wes gak popo adanya ini, kayak pasrah gitu loh. Dia nggak mau cari tahu tentang passionnya dia atau mungkin apa yang dia sukain, apa yang dia tertarik, kayak mungkin manajemen atau bahasa atau sastra, dia nggak. Jadi kayak tetap aja ya udahlah pasrah, apalagi masuk teknik. Anak kalau pasrah masuk teknik kan malah susah, hancur di akhir kan Kak. Jadi susahnya itu mungkin karena teman-teman kalau yang seangkatan atau sebaratan sama yang remaja-remaja kayak kita ini ya kayak mungkin mereka masih bingung untuk nemuin passion ya karena ya mereka nggak mau mencoba. Menurutku susahnya itu kan ketika mereka nggak mau mencoba, dia pasrah, ya udah skillnya nggak kasah dan passionnya nggak ketemu juga kan. Jadi kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman sekarang yang sudah tahu beberapa info lebih lanjut nih dari narasumber kita, mulai bisa menggali tentang passion kalian nih. Nah mungkin haus ya kakak-kakaknya ini, udah haus ya. Udah haus, kita kan pertanyaannya udah banyak banget nih. Mungkin bisa diminum dulu minumannya. Gimana nih Kak rasanya? Mungkin bisa dijelaskan rasanya. Ya enak, coklatnya otentik menurutku. Terus cukup nggak pelit juga, ya kerasa banget itu coklatnya. Kadang ada yang cuma rasa air doang. Iya, coklatnya cuma sedikit gitu kan. Nah, kebetulan ini tuh kita dapat sponsor dari Tambang Coklat. Tambang Coklat itu nggak hanya menjual minuman yang dari coklat-coklat aja, jadi dia juga menjual kopi maupun minuman non-kopi gitu Kak. Nah, ada informasi nih buat teman-teman, mungkin kalau kalian belum tahu Tambang Coklat, kalian bisa nge-follow Instagram Tambang Coklat. Nanti kalian bisa dapat diskon 10% ketika kalian membeli satu item di sana. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja ke follow Instagram mereka dan dapetin diskonnya. Oke. Ini udah nggak haus lagi ya Kak. Tuh, kakaknya haus banget tuh. Kalau mau diminum, minum dulu aja nggak apa-apa sih Kak. Tadi ngomongnya apa aja? Iya. enak. Mau Terus nggak bohong. testimoni dari narasumber kita. Kental gitu loh, biasanya rata-rata cairnya itu tadi coklat sedikit, air segayung. Mending minum air putih. Tapi
biasanya kayak gitu. Iya kayak diminum aja Kak dulu. Air itu tadi coklat sedikit, air segayung. Ini kan soalnya baru kan Kak, yang di deket balai itu loh yang Jalan Pahlawan itu kan baru. Jadi nanti promonya itu berlangsung terus-terusan. Jadi kalau kakak-kakaknya ini nge-follow Instagram mereka satu item pasti akan dapat diskonnya 10%. Itu terus-terusan. Jadi kan kayak wow. Untuk mahasiswa Kak kan ya. Mau habis nugas itu. Oke nih. Mungkin karena dahaganya udah agak menurun nih, sekarang mungkin aku mau tanya-tanya lagi nih. Kan mungkin teman-teman masih bingung ya Kak. Kan tadi udah dijelasin gimana kalau misalkan kita udah ketemu sama passionnya, tapi mereka masih kayak nggak konsisten kayak gitu loh Kak. Kadang kan ada orang kalau bosan misalkan dari awal aku suka ngegambar, aku merasa bahwa aku tuh nyaman kalau ngegambar, tapi tiba-tiba aku merasa aku nggak mau ngegambar lagi. Dan aku nggak mau ngelanjutin itu kayak gitu. Mungkin dari kakak-kakaknya bisa memberikan tips and trick untuk konsisten menekuni passion yang kita punya dari kakak. Kalau aku mungkin ya, kalau gitu kan berarti udah situasi jenuh kan. Maksudnya dia ngelakuin itu terus ya. Kalau dari aku ya mungkin take a break aja, mungkin bisa istirahat atau ketemu orang baru, menurutku gitu sih. Soalnya aku sering gitu kayak ya aku take a break terus mungkin ya main atau ikut komunitas apa kayak yang aku minati gitu loh. Terus di situ kan aku bakal diskusi terus ya ibaratnya untuk mengalihkan aku dari jenuhnya tadi. Mungkin kalau sudah ngerasa cukup itu mungkin bisa kembali lagi. Kan kadang ada beberapa orang yang tadi tuh kalau misalnya dia kerja sama passion linear kan nggak mungkin dia ninggalin kerjanya terus. Betul. Nah itu nggak apa-apa. Mungkin kalau waktu kerja ya mungkin kalau minta libur kan pasti boleh kan mau ngambil cuti gitu. Ya nggak apa-apa, cari take a break aja, mungkin looking for some fresh air itu boleh sih menurutku. Tapi nggak ditinggalin ya Kak? Iya jangan sampai ditinggalin. Apalagi kalau masuk pekerjaan kan kewajiban, tapi kalau cuma hobi atau apa gitu ya nggak apa-apa. Maksudnya kan pasti ada kerjaan utama, itu mungkin bisa pengaliannya di situ. Oke, jawabannya sangat-sangat menarik sekali. Mungkin bisa lanjut ke Kak Faru. Oke, kalau bisa disimpulkan dari Mas Ihsan tadi kayak menepi dulu kan, menepi buat nyari suasana lain. Terus kemudian kayaknya cara lainnya kayak nyoba metode lain sih. Kalau emang mau nerusin passion itu kayak nggak cuma nyoba di satu metode, kayak ngerubah jam belajarnya, terus cara mungkin dari gambar tadi, cara ngegambarnya atau metode ngegambarnya mulai dirubah dikit-dikit, disesuaikan juga sama yang dibutuhin ketika nantinya. Jadi sedikit ngerawang tentang masa depan juga, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak menepi ya? Nggak. Tapi mencari hal-hal baru. Ya menepinya sambil mencari juga bisa. Oke, kalau dari aku tadi kan mungkin Mas Ihsan ada nyinggung kalau itu pekerjaan. Nah, kalau dari aku kan aku mahasiswa dan kebetulan aku belum pernah bekerja gitu ya. Jadi aku mau dari sudut pandang mahasiswa aja. Jadi gini, matkul itu kan memang banyak dan studi kita itu memang sangat luas. Nah, perihal kenapa kok kita bisa jenuh itu memang ada beberapa hal. Yang mana kayak tubuh kita mungkin lelah. Manusia itu kan ada waktunya istirahat, waktunya tidur, waktunya makan. Kita lihat lagi bagaimana sih time management kita. Setelah time management, segalanya itu tentang persepsi, tentang asumsi, tentang psikis gitu. Nah, seringkali saya mengalami sendiri. Jadi ketika di rumah ya, motor mogok, saya bongkar sendiri, ya enjoy aja. Tapi kalau itu lagi pelajaran praktek, kamu bongkar ini 1 jam harus selesai. Di situ ada pressure. Nah, itu kadang yang kita bikin merasa, aku terpaksa. Nah, akhirnya tidak sekedar saya yang bongkar motor atau kita melakukan kegiatan apa, difokuskan lagi. Memandang sesuatu dari positifnya. Ketika aku mempelajari ini, aku melakukan ini, aku senang, aku dapat ilmunya. Jangan, aku melakukan ini karena dituntut dosen, karena nanti deadline. Karena segala itu tentang persepsi. Jadi kembalikan ke diri kita masing-masing aja. Oke, mungkin sekarang aku mau tanya ke pertanyaan terakhir nih. Kita udah sampai di penghujung pertanyaan nih Kak. Mungkin pertanyaan terakhir itu pro dan kontra tentang bekerja sesuai passion dan bekerja karena kebutuhan hidup. Jadi kan pasti kan ada pro dan kontra kan. Kita kan udah membahas banyak tentang passion. Mungkin bisa dari Kak Farul dulu deh. Oke, kalau kita semisal ngambil sesuai passion dulu ya mungkin. Mungkin benefit yang bisa diambil kayak kita sehari-hari waktu kerja mungkin ngerasain bahagia, ngerasain enjoy, ngerasain segala macam kayak dinikmati banget kerjaannya. Tapi kekurangannya mungkin di finansial nantinya. Misal katakanlah gaji mungkin di bawahnya yang kita butuhin atau yang kita
cari mungkin. Terus yang kontranya kita semisal ngambil yang nggak sesuai passion, mungkin karir kita juga bakal lebih baik, gaji lebih baik, tapi kita sehari-harinya juga bakal lebih capek, lebih ngabisin tenaga, lebih ngerasa kepaksa selama berkarir, terus jatuhnya malah nggak ikhlas sama sekali. Oke. Tapi kalau disuruh milih sih Kak, milih yang mana kalau Kakak disuruh milih? Mungkin kalau milih di awal bakal nggak sesuai passion. Jadi Nggak ngambil sesuai passion segala tapi income-nya juga nggak ngambil semua pengalaman dulu di awal. oke. Di usia muda terus ambil misal usia 30-an atau usia keluarga mungkin baru ambil sesuai passion. Biar Berarti kalau pas usia muda itu kayak lebih ke coba-coba gitu ya? kurang lebihnya nyobain semuanya sih. Oke, jawabannya. Mungkin langsung ke Kak Torik dulu deh jawabannya. Oke, kalau dari aku gini ya, kalau yang sesuai passion kayaknya udah nggak banyak yang bisa dibahas ya, karena kan kita paham sendirilah kalau kita melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Jadi kalau aku lebih ke yang kalau nggak sesuai aja. Jadi gini, kalau nggak sesuai, pro-nya begini, lebih banyak kesempatan. Kita bisa belajar hal baru. Dan kadang ketika kompetisi itu, kita kan harus cari celah. Di mana? Misalnya gini, kita lulusan, seperti saya lulusan otomotif. Pada tahun saya ingin daftar kerja, lapangan pekerjaan otomotif itu sedikit, tapi lulusannya banyak. Nah, akhirnya bisa kita integrasikan dengan idenya Mas Fahrul. Kita nggak sama dulu nggak apa-apa lah, karena kita butuh kerja. Makanya seperti kata Mas Ihsan di awal juga, sesuaikan kebutuhan. Semua itu konteks, tidak ada jawaban yang sempurna, tidak ada jawaban yang tidak punya kekurangan. Kita harus diteliti lagi lah, kalau kata Sun Tzu itu yang art of war, mengenali diri sendiri, mengenali medan perang, mengenali musuh. Jadi pada saat itu mana yang kita butuhkan. Kita butuh uangnya, atau kita butuh bahagia dulu. Nah, kita tentukan prioritasnya, kita bisa mengambil aksi. Kalau misalnya tadi kerja sesuai kebutuhan dulu, kita punya modal, kita bisalah kerja sendiri. Apalagi di era sekarang itu kan entrepreneurship cukup mudah ya. Ada IoT, ada ya kita bisa jejaring. Kalau dari aku itu sih. Jadi nyerempet ke jawabannya ke Kak Fahrul ya. Sekarang jawaban terakhir nih Kak. Oke. Gimana bisa dijawab? Mungkin dari pro-nya ya. Mungkin kalau pro-nya kita kerja sesuai passion, itu ya kita bakal seneng. Kita bisa all in gitu lah. Kalau kata komedian Opek itu all in untuk semesta. Dia bilangnya gitu kan. Ya kita lebih seneng kita ngerjain, kalaupun kita lembur ya kita seneng juga gitu loh. Ya walaupun capek, mungkin gara-gara passion, mungkin gara-gara suka, jadi ya udahlah kita face to face. Terus kalau misalnya nggak sesuai passion ya waktu nggak bakal ngerasa lebih lambat gitu loh. Terus aku tadi juga setuju sama Fahrul, mungkin ya itu sih bisa nyoba-nyoba. Soalnya aku juga pengalaman sendiri, aku dulu juga nyoba-nyoba. Ya mungkin sedikit cerita dulu gimana aku nemuin passion itu, ya dari nyoba-nyoba gara-gara karantina kita di rumah terus. Dan sekarang akses online itu mudah sekali, kita bisa nyari apapun di internet, kita bisa ikut kursus bidang yang nggak kita bisa di sosmed, apalagi sekarang untuk mahasiswa ada kampus Merdeka. Nah kayak sekarang sendiri tuh saya kebetulan ikut MSIB itu magang studi independen bersertifikat. Nah kayak kegiatan-kegiatan seperti ini yang mungkin bisa membantu kita menemukan passion gitu loh. Kalau dari aku dulu ya gitu, aku coba-coba terus ya aku coba segala hal, dari mulai data science, terus project management, UI UX design and research, sampai aku ketemu apa yang aku suka, terus aku dalami, aku ikut lomba-lomba, aku coba-coba. Ya walaupun nggak pernah menang, walaupun sering kali gagal, tapi aku enjoy. Aku nggak ngerasa itu ya karena ya aku kalah. Ketika aku kalah atau ketika aku gagal ya aku ngerti, aku juga itu passion, aku ngerasa itu aku seneng jalaninnya, dan aku bisa evaluasi di tiap tahap itu biar setiap stage itu aku bisa berkembang. Terus ya sampai sekarang pun ya alhamdulillah dari passion itu juga mengantarkan aku sampai sekarang ini. Terus Tapi sangat membantu ya berarti ya, untuk menurutku. magang juga itu loh Kak. Untuk hal itu kan berarti kita ada beberapa soft skill yang emang pertamanya kita nggak tahu, terus jadi tahu kan gitu ada kan, jadi kayak emang Iya. penting juga. Apalagi juga cabang ilmu pengetahuan nggak baku sekarang, kayak Iya. matematika pun nggak sekedar matematika, ada applied math terus dan sebagainya, bakal ada percabangan, dan namanya ilmu itu bakal terus berkembang selama ada kita mau bertanya atau kayak what if dan sebagainya. Kayak gravitasi aja terbentuk gara-gara si Isaac Newton itu bertanya ini kenapa apa jatuh, akhirnya tumbuh kan rumus baru yang mungkin teman-teman tahu. Karena rumus gravitasi. ketidaktahuan itu jadi tahu kan. Akhirnya bertanya, ilmu itu bakal berkembang. Kayak ya informatika dulu apa ada sih, nggak ada kan zaman apa namanya
filsuf Yunani dulu nggak ada, pelajarannya cuma filsafat, terus mungkin matematika, kedokteran dan sebagainya, yang pelajaran yang benar-benar ancient banget lah. Informatika baru berkembang mungkin abad 19 ini, abad 19 akhir, dan akhirnya berkembang, dan kita nggak tahu ntar bakal ada matkul apa lagi. Iya, betul. Pasti atau setiap pelajaran apa lagi. iya, kan. Dan itu mungkin bisa dieksplor, kita dan dengan mudahnya akses internet itu memudahkan kita gitu loh, untuk akses ilmu apapun, mencari passion kita itu sangat mudah. Jadi mungkin ya teman-teman mahasiswa ya manfaatkan aja lah, apalagi dari sekarang kampus Merdeka itu bisa banget. Malah mungkin kalian mau belajar apa, kalian pengen belajar look gambar ya tadi, mungkin itu gara-gara mungkin kuliahnya di bahasa Inggris nggak pegang gambar, tapi gara-gara mungkin ada kampus Merdeka, mereka bisa provide nih kamu passionmu di situ, akhirnya bisa berkembang. Ntar ya walaupun kamu mau switch career ke depannya itu bakal lebih mudah, dan banyak sekali cerita kayak orang-orang switch career sekarang sukses tuh banyak sekali. Aku lihat kayak di Twitter orang cerita kuliahnya apa, kerjanya apa, itu banyak sekali. Jadi nggak terlalu harus linear juga kan, nggak harus linear. Menurutku juga itu ada sih Kak, orang-orang yang kadang tuh yang nggak mau mencoba gitu loh kalau seusia kita. Berarti kuncinya teman-teman buat yang masih muda lah ya, masih ada waktu untuk mencoba menggali passion yang kalian mau untuk mencoba. Tadi udah dikasih tahu sama kakak narasumber nih, kayak magang, terus yang lain-lain. Nah, kalian bisa mulai cari itu, bisa mulai cari apa sih sebenarnya soft skill, hard skill, dan passion kalian tuh. Tapi tadi kita udah bahas banyak banget ya Kak, mulai dari passion, mulai dari tips and trick. Mungkin teman-teman juga bisa menerapkan tips and trick dari kakak-kakak narasumber kita yang ada di depan ini. Informasinya sangat inspiratif sekali, karena menurutku kalau kita cari di Google tuh nggak akan ada jawaban yang langsung relate ke kehidupan kita kalau nggak langsung tanya kayak gini kan. Berarti emang bener-bener sangat inspiratif buat kakak-kakaknya. Tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakaknya. Oke, terima kasih ya buat kakak-kakaknya. Sekarang, oh ya aku lupa mau ngomongin satu hal. Jadi di episode season kedua, episode pertama ini, podcast Suara KM juga disponsori oleh Aesthetic Footwear, yang bisa kalian cek di Instagramnya @aestheticfootwear, yang nantinya bisa kalian lihat produknya setelah video berikut ini. Dan juga kita juga disponsori oleh Raya Cafe, yang bisa kalian cek Instagramnya di @rayaresto_madiun, di mana mereka juga menjual berbagai macam makanan. Atau kalau kalian punya acara kayak meeting atau ulang tahun atau acara-acara lainnya, kalian bisa langsung kontak ke mereka dan mereka akan membuat acara kalian lebih berkesan. Untuk tampilannya bisa kalian cek di video berikut ini. Jadi kan tadi kita udah sampai di penghujung acara nih, kakak-kakaknya narasumber kita udah menjawab pertanyaan yang sudah aku ajukan dari tadi, dari mulai basic pertanyaan sampai pertanyaan yang menjurus. Nah, saya selaku moderator di acara podcast Suara KM season 2 episode pertama ini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumbernya, termasuk Kak Isan, Kak Farul, dan Kak Torik. Tepuk tangan dulu dong teman-teman nih buat narasumber kita. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah mensponsor dan mendukung acara podcast Suara KM season 2 episode pertama ini, kepada Raya Cafe, Tambang Coklat, dan juga Aesthetic Footwear. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah mendengarkan podcast Suara KM season 2 episode pertama ini. Jangan lupa untuk nantikan podcast Suara KM episode-episode berikutnya. Jangan lupa juga untuk pantengin Instagram, YouTube, dan Spotify dari BEM-KM PNM. Suara KM, stop hoping, start doing. Makasih ya Kak, makasih waktunya, terima kasih.